Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Dia stand kanan loh. Stand kanan loh lu, anjir. Lagi opening juga. Oke, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Nah, kali ini gua lagi di sekitaran Fatmawati, gitu sih, Fatmawati, Jakarta Selatan. Hari ini tanggal 7. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. Agak lain ya beloknya ya. Hari ini sekitar tanggal 7 Juli 2022 jam 8:07 malam. Nah, baru banget gue balik kantor, kayak jalan masih agak macet jam 8 ternyata ya. Gue pikir udah agak mendingan, masih macet aja ternyata. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang knalpot racing. Knalpot racing ya kan, karena banyak banget nih anak motor yang demen motor gitu kan, pasti knalpotnya diganti jadi knalpot racing atau knalpot yang berisik lah ya, atau mengganti knalpot standar dengan knalpot aftermarket gitu. Nah, di sini gue bakal ngebahas 4 kelebihan apa aja yang kalian dapat kalau kalian pakai knalpot racing di motor kalian gitu. Nah, disclaimer dulu di sini, gue cuma mau sharing aja kepada kalian apa yang gue tahu, apa yang gue baca, dan apa yang gue rasain mengenai penjelasan gue ini. Jadi misalkan kalau ada salah-salah kata atau salah informasi dari gue, mungkin kalian bisa benerin gue di kolom komentar, atau kalian kritik aja pun nggak apa-apa lah, kan kita sama-sama sharing aja lah ya, karena gue juga bukan mekanik. Oke, nah, yang pertama di sini dari segi performance atau dari segi kemampuan dari knalpot tersebut. Nah, gue bakal ngebahas menjadi 3 poin di bagian performance ini. Yang pertama, gue bakal ngebahas tentang penaikan horsepower. Apakah benar kalau ketika pakai knalpot racing naikin horsepower? Ya, jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu kalau lo pakai knalpot racing lo bakal meningkatkan horsepower. Jadi gimana ya? Jadi nggak semerta-merta ya, nggak semerta-merta ketika kalian pakai motor standar ting-ting gitu kan. Standar ting dalam artian motor standar pabrik itu kan belum ada ubahan sama sekali dari bagian mesin atau di bagian rim ecu. Terus kalian ganti knalpot menjadi knalpot racing dan langsung otomatis terdongkrak. Tidak semerta-merta seperti itu. Karena dari pengalaman gue yang gue rasain ketika gue pakai GSX GSX R 150, ketika gue pakai knalpot racing memang ada pengaruh di kenaikan tenaganya, tapi masalahnya adalah berebet itu. Jadi ketika lo low RPM di sekitaran 2000 atau 3000 RPM, terus lu gasnya nggak itu ya, jadi gasnya kayak halus aja gitu, betul kayak kehilangan bensin, kayak lu motor mau kehabisan bensin gitu, berebet. Jadi kayak kayak pengen mati motornya gitu. Jadi kayak sangat disayangkan sekali ketika lu ganti knalpot racing tapi tidak memperhatikan hal yang lain. Nah, jadi di sini kalau kalian mau naikin performance atau horsepower kalian, disarankan untuk mengubah settingan pada debit bensin atau pada ECU atau piggyback kalau kalian punya ya. Jadi tidak semerta-merta ketika kalian mau pakai knalpot racing terus tambah kenceng. Mungkin di beberapa motor iya, tapi di beberapa motor juga kalian harus menyesuaikan itu dengan cara kalian beli piggyback. Untuk piggyback kayak gini ya, piggyback ini mungkin ada yang belum tahu piggyback itu apa. Piggyback itu semacam kayak modul alat gitu yang bisa ngatur timing, setahu gue ya, ngatur timing pembakaran sama ngatur debit bahan bakar yang dikucurkan oleh injektor. Itu namanya piggyback. Oh shit. Nah, kalian harus setting itu minimal gitu kan kalau motor kalian mau naik horsepower-nya gitu kan secara performance. Nah, yang kedua atau poin yang kedua adalah performance. Gue bahas dari segi bobotnya. Pasti. Jadi kalau kalian pakai knalpot standar ya, knalpot standar, terus kalian coba pakai knalpot racing, motor kalian jadi berasa lebih enteng, lebih agile gitu loh. Walaupun nggak begitu signifikan ya, tapi berasa lebih agile, lebih enteng aja karena berat knalpot racing. Wow, shit. Kenapa dari tadi gue kayak pengen nyerempet mobil mulu ya, ada apa ini? Nah, jadi kalau kalian pakai knalpot racing, yang perlu kalian ketahui itu kan pasti dia nggak pakai besi ya. Knalpot racing itu rata-rata kebanyakan pakai stainless steel. Jadi memang bahannya lebih ringan gitu kan. Jadi kalau kalian pakai knalpot racing yang tadinya standar, itu berasa bobotnya lebih enteng. Kalau bobotnya lebih enteng, pasti power to weight ratio. Jadi semakin enteng motor kalian, pasti akan berpengaruh pada performance motor kalian ya. Kencang motor kalian, kurang lebih kayak gitu. Bakal meningkatin juga karena beban yang ditanggung oleh motor dengan tenaga yang dikeluarkan itu jadi lebih rasionya jadi lebih bagus gitu kan. Jadi motor kalian bisa agile atau bisa ya agak-agak bisa kenceng lah ya, sedikit gitu kan, ngaruh kan kalian. Jadi lumayan berpengaruh juga gitu kan. Itu dari segi bobot ya. Nah, yang ketiga adalah dari segi
back pressure ya, back pressure dari knalpot standar dan knalpot racing itu berbeda. Nah, jadi gue jelasin singkat aja ya di sini ya. Oh shit, apa gue bakal dapat kalau gue lurus? Sepertinya dapat, sepertinya ya. Bismillah, dapat ternyata. Nah, back pressure itu kita sama-sama sharing aja ya. Back pressure itu adalah apa namanya, back itu kan kembali, pressure itu tekanan atau tekanan kembali dari suara atau dari output knalpot yang keluar itu balik lagi ke mesin kita. Itu namanya back pressure. Itu gampangnya ya penjelasan dari gue ya. Mungkin kalau penjelasan lebih jelas ntar gue bakal cantumin di sini biar valid lah ya. Nah, jadi back pressure itu berpengaruh pada pembuangan motor atau pada exhaust lah ya. Jadi ketika kalian pakai knalpot standar tuh biasanya back pressure tuh lebih berasa. Dari artikel yang gue baca, kalau kalian pakai knalpot standar, back pressure tuh lebih besar dibandingkan knalpot racing. Jadi ketika kalau kalian pakai knalpot standar itu ketika dibuang ke dalam, dibuang keluar, dibuang ke dalam anjing. Jadi ketika dibuang keluar itu apa namanya, pembuangan pembakaran atau exhaustnya, itu di knalpot standar itu ada 3 bagian atau ada partisi-partisi di knalpot tersebut atau di silinsernya. Kalau kalian belum tahu, gambarnya kayak gini nih buat knalpot standar. Nah, itu dibagi 3 dan ada katalisnya juga untuk menyaring polusi-polusi atau emisi-emisi gitu. Nah, hasil dari ketiga partisi itu menyebabkan gas buang itu nggak plong, jadi dia berbenturan di dinding-dinding knalpot yang akhirnya menyebabkan brake pressure yang cukup lumayan besar ketimbang knalpot racing yang memang dia lubangnya plong aja gitu kan. Nah, itu dari segi performance. Nah, gua lanjut lagi dari segi looks ya, dari segi looks sama dari segi material. Kenapa kan harus pakai knalpot racing? Karena materialnya keren, kece, dan bagus daripada knalpot standar. Kan kalau knalpot standar paling bahannya udah itu tok kan, galvanis, besi gitu, knalpot-knalpotnya warna hitam, terus coraknya begitu aja, dicatnya warna doff, pada dikasih tameng knalpot, terus kalau udah lama karatan gitu kan ya, secara looks jelek gitu kan. Iya sih jelek, memang secara looks jelek dan nggak eye catching gitu kan. Jadi kalau kalian pakai knalpot racing atau knalpot aftermarket itu banyak serial merek-mereknya, brand-brandnya atau bahan-bahan yang digunakan itu banyak. Dari mulai stainless steel, yang paling umum kita pakai stainless steel karena bahannya terjangkau, terus tahan terhadap panas, terus dia tidak gampang untuk karatan atau korosi ya kan. Jadi itu barang itu cukup populer lah ya, knalpot stainless steel, dan harganya nggak terlalu mahal-mahal banget gitu kan. Ini kenapa sih abang? Santai ya bang, santai aja, ada apa? Nah, yang kedua itu bahannya dari karbon. Nah, serat karbon ya kan. Jadi ada juga knalpot yang dia bahannya dari serat karbon yang dianyam dan ditumpuk dan dijadiin exhaust. Nah, itu harganya mahal banget kalau yang asli ya. Karena kan ada beberapa knalpot yang karbonnya itu cuma lapisan doang, karbonnya cuma nutupin stainless, jadi stainless kayak dianyam, tambahin karbon, jadi terkesan knalpotnya knalpot karbon, full karbon, tapi ternyata enggak. Dan yang mahal itu yang full karbon ya, jadi bener-bener material itu karbon semua, satu selongsong gitu kan, silinter karbon semua, itu mahal. Harganya mungkin bisa sekitar I don't know, di atas 5, mungkin 5 jutaan something gitu kan buat knalpot karbon kayak gitu. Ini kenapa macet banget tuh men anjir. Sorry, nggak bisa dah. Itu tadi knalpot karbon. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah knalpot dari knalpot titanium. Nah, knalpot titanium ini knalpot yang paling gue suka bahannya, bahan titanium. Mungkin yang belum tahu tuh, titanium itu bahan yang paling yang gue baca ya, titik bakarnya atau titik dia didihnya itu paling tinggi daripada stainless. Jadi kalau kalian mau geber di suhu berapapun gitu kan, nggak berapapun juga sih, maksud gue nggak kebal terhadap api juga, tapi dia titik panas itu paling tinggi. Jadi ketika kalian pakai titanium, titik didihnya tinggi, kalian bisa geber sampai itu panas banget gitu kan. Terus yang kedua, materialnya premium karena ketika udah panas dan udah adem itu jadi biru, dari warna stainless biasa warna silver dia jadi membiru, ada bagian yang biru, ada bagian yang gold. Itu kayak keren banget. Dan yang ketiga, bahannya paling ringan, bahannya kuat, titik apinya itu tinggi, itu premium banget. Itu gue paling suka material dari titanium. Nah,
Kenapa kalian harus ganti? Karena keren kalau pakai knalpot racing gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah suara. Oh, so pasti buat kalian yang pakai motor-motor sport kayak gua, mungkin CBR 250 atau ZX 25R atau dan kawan-kawan lah ya, motor-motor racing sport 150 cc juga masih oke pakai knalpot racing gitu kan. Terus suaranya tuh renyah banget, terutama buat motor-motor moge ya, 250 cc ke atas, 2 silinder ke atas, itu pasti suaranya enak banget. Suaranya adem, suaranya ngebas, suaranya khas banget, ciri khas motor-motor gede gitu. Jadi kalau pakai knalpot racing tuh gila. Kalau lu pakai motor 4 silinder ya, terserah entah itu 2,5 kah atau entah itu 1000 cc kah, 500 cc kah, kalian pakai motor 4 silinder terus kalian pakai knalpot standar kayak gimana gitu, bunyinya tuh nggak ada gitu kan, bunyinya nggak ada, kayak adem-adem aja gitu. Makanya kalau pakai knalpot racing tuh suaranya tuh jadi pengen motoran mulu gitu, kayak pengen kemana-mana motoran, kemana-mana geber-geber karena knalpotnya enak suaranya ya Pak. Gimana ya Pak? Nah, itu dari segi suaranya enak, tapi asal kalian pakai knalpot yang bener ya. Knalpot lokal mungkin, knalpot KW pun ada yang enak, tapi tidak disarankan untuk pakai knalpot KW gitu kan. Jangan pakai knalpot yang asal-asal burung aja, berarti kan suaranya nggak enak. Di sini gue ngomong enak karena yang gue maksud adalah knalpot dengan kualitas yang bagus lah ya gitu. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah dari segi apa namanya itu, resiko kecelakaan. Ini gue nggak tahu ini adalah kelebihan yang sebenarnya atau ini adalah alibi gue. Tapi kalau lu pakai knalpot racing itu, lu lebih aman di jalan. Gak tahu ini kayak alibi gue doang. Jadi ketika lo mau selip itu lo dinotis sama pengendari di depan, di samping ataupun di belakang lu, karena suara lu gede gitu kan, suara lu ngebas, cempreng gitu kan, berisik, makanya noticeable. Kalian menyelap kanan kiri, orang udah ada kalian. Beda kalau kalian pakai motor standar ya kan, itu kan suaranya adem banget dan terkesan gak ada suaranya. Itu ketika kalian mau nyelip agak-agak bingung sih, walaupun betul ada klakson. Ini kayak cuma alibi gue doang. Bener ada klakson, itu 3 klakson titin. Tapi gimana ya, kadang kurang efektif juga sih pakai klakson kalau menurut gue pribadi lah ya. Jadi kalau pakai motor knalpot racing kayak lebih noticeable, mau geser kanan, geser kiri bisa terdengar dengan jelas gitu kan suara motor lu. Terus juga ketika lu lagi perjalanan jauh, entah lu touring, entah itu lagi perjalanan jauh, terus jalanan alhamdulillahnya lagi lancar gitu kan, lagi kosong, kalian terhindar dari yang namanya ngantuk. Sumpah gak bakal ngantuk kalau suara lu seberisik itu. Semakin digas malah lu semakin senang dengerin knalpot motor lu gitu kan, terhindar dari ngantuk. Iya, memang terkesan mengada-ngada atau terkesan kayak pembelaan diri, tapi kenyataannya memang kayak gitu yang gue alamin, yang gue rasain di jalan. Karena memang setiap gue pakai knalpot racing, di jalan tuh seakan-akan kayak gue dikasih jalan terus, dikasih prioritas. Gak prioritas juga sih, kayak dikasih jalan lah, yang lain pada minggir lah ya, karena mereka notice ada motor gue. Ini by the way kenapa ya macet ya? I don't know, but kenapa macet sekali di sini? Nah, jadi gitu aja pembahasan dari gua. Poin tambahan dari gua yang terakhir adalah kenapa sih ngaruh nggak sih bahan bakar kita, konsumsi bahan bakar ketika kita pakai knalpot racing? Apakah ngaruh? Apakah tidak? Nah, dari pengalaman gua dan dari apa yang gua sudah riset, jadi ketika lu standar motor lu standar belum ada beban apapun, terus lu ganti knalpot racing dan berharap motor lu kenceng, apakah pengaruh di bahan bakar? Gua nggak bisa jawab pasti, tapi intinya yang gua rasain itu nggak ngaruh. Jadi ketika lu plug langsung pasang knalpot racing di motor lu yang standar itu nggak ngaruh ke konsumsi bahan bakar lu, atau terkesan sama dengan yang sebelumnya lu pakai knalpot standar. Kenapa? Karena memang dia sih, ya ini setahu gue ya apa yang gue rasain aja. Jadi memang si injektor ini dia nyemprotin bahan bakar sudah diset oleh ECU seperti standarnya, dan belum ada perubahan sama sekali ya kalau motor masih standar ya. Jadi memang standar aja, belum ada nggak berpengaruh di konsumsi bahan bakar lu. Nah, apa yang bikin konsumsi bahan bakarnya menjadi boros atau terkesan terlebih boros daripada standarnya, itu karena mungkin kalian sering ngegas aja, kalian sering dengerin suara knalpot kalian terus enak gitu kan. Gas yang spontan dan dadakan itu menyebabkan konsumsi bahan bakar kalian itu menjadi lebih boros daripada standarnya.
yang konstan ya. Kalau kalian gasnya itu apa namanya stabil dan terkesan statis, itu nggak bakal berpengaruh spesifik sama konsumsi bahan bakar kalian. Tapi kalau kalian dadakan gasnya, itu bakal ngaruh. Nah, poinnya di situ. Dan jadi ada beberapa motor yang ketika dia pakai apa namanya dia pakai knalpot racing, itu ada masalah tadi yang pertama gue bilang kan berebut atau segala macam gitu kan. Itu ada ngaruh di situ. Karena dulu gue pas pakai GSX R 150 memang gue ganti knalpot racing dan oke, next lanjut gue pakai knalpot racing dan gue nggak ganti ECU atau gue nggak remap ECU. Jadi memang motor gue jadi berebut ya kan kayak tadi kan. Jadi ya kesimpulannya apakah ngaruh ke bahan bakar ketika racing? Enggak ya, jadi enggak ngaruh sama sekali. Mungkin ngaruh tapi enggak sesignifikan itu. Wah, ini mobil mau kemana? Nggak mungkin mau belok ke warung dong anjir. Let's go, come on. Nah, jadi kurang lebih gitu aja pembahasan dari gua mengenai knalpot racing. Mungkin kalau gue ada salah-salah informasi atau ada salah-salah gue dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Kalian bisa kritik gue atau kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau terbata-bata gue dalam menyampaikan. Semoga kalian tonton video ini sampai habis ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video gue berikutnya, and goodbye, thank you.